Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, PR-nya sudah saya terima ya. Jadi kita lanjut ya pada pertemuan kali ini adalah berbicara mengenai yang disebut dengan the recording process ya, atau bagian dari bagian dari proses pelaporan keuangan adalah yang namanya proses pencatatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini proses pencatatannya adalah proses pencatatan secara internasional, gitu ya, secara standar internasional yang mengikuti IFRS, gitu ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana yang dikatakan pencatatan itu. Nah, jadi dalam mekanisme akuntansi bukan hanya kita menghitung, ya, menghitung lantas mengabaikan pencatatan, ya. Nah, tetapi di sini setelah masuki fase perhitungan, ya, maka wajib melakukan proses pencatatan. Nah, dalam akuntansi itu disebut dengan penjurnalan. Ya. Jadi journalizing itu adalah the recording process, ya. Artinya proses pencatatan ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas mengenai yang namanya pencatatan, maka terlebih dahulu harus kita sebut ya apa itu namanya normal account ya. Atau di sini kita akan mengetahui dulu yang namanya perkiraan ya, akun atau dibilang orang chart of account gitu ya. Jadi kalau bicara akun bagian perkiraan, maka kita nantinya berbicara mengenai debit ya, berbicara mengenai kredit ya. Dan debit dan kredit ini lazim digunakan di dalam proses pencatatan bisnis secara internasional ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang dikatakan dengan proses bagian perkiraan, maka nanti kita harus mengenali yang namanya akun itu apa saja. Ya kan, yang namanya debit itu apa, ya, yang namanya kredit itu apa. Kemudian bagaimana hubungannya, hubungan antara perkiraan debit dan kredit, ya. Nah itu kita lihat. Kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana dikatakan dengan jurnal, pencatatan jurnal atau disebut dengan recording process, gitu ya. Kemudian yang ketiga melihat ya bagaimana yang dikatakan setelah nanti jurnal, maka kita pindahin kemana? Ke buku besar. Nah buku besar itu secara internasional standarnya disebut apa? Nah, itu yang disebut dengan ledger. Ya. Ya, ledger itu buku besar, gitu kan? Proses posting nantinya dari mekanisme jurnal lantas dipindahkan, dipostingkan, ya kemana? Ke buku besar. Ya. Jadi buku besar nanti kita bicara yang namanya ledger, ya. Kemudian juga trial balance, ya. Nah, trial balance ini memang dia bagian dari mekanisme pelaporan keuangan, ya, tetapi dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maka trial balance ini nggak kita lihat lagi bagaimana prosesnya, tetapi bisa kita lihat outputnya, gitu ya. Artinya penyajiannya, gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah dilakukan oleh komputer. Ya, tetapi intinya, Bapak Ibu ya, yang namanya proses mekanisme pelaporan keuangan akuntansi, kalau dengan sistem ya, kalau dengan komputerisasi, maka meliputi proses pencatatan ya. Jadi hanya input jurnal aja yang paling penting gitu ya. Apabila mekanisme pencatatan jurnalnya benar, maka laporannya benar. Begitu ya. Nah, jadi kalau dalam siklus akuntansi manual ya maka semuanya harus dijalani gitu ya, harus dilaksanakan. Nah, tetapi dalam komputerisasi akuntansi gitu ya, maka kita nggak melihat lagi ya bagaimana yang dikatakan dengan pemindahan ke buku besar ya, bagaimana penyajian neraca saldo nggak terlihat lagi ya. Kalau dalam sistem tinggal menyajikan laporan ya. Nah, sekarang kita melihat akun ya, account. Jadi apa itu akun? Akun itu adalah perkiraan individu. Ya, perkiraan individu ya yang terkait dengan catatan akuntansi ya. Meliputi naik dan juga turun, meliputi aset ya, kewajiban atau juga ekuitas ya. Nah, jadi meliputi itu. Dan perkiraan di sini meliputi kolomnya, ada kolom judul, ya kan, kemudian kolom sisi kiri debit,
ya, dan juga sisi kanan kredit gitu ya. Nah, jadi ini dalam bentuk T account ya. Jadi kita kenali yang kiri itu disebut dengan debit, yang kanan itu disebut dengan kredit ya. Lalu ada judulnya. Nah, ini DR debit ya, CR kredit. Dan kita lihat ya resumenya sebagai berikut. Misalnya kas gitu kan. Nah, makanya kalau dia kas itu apakah mau dalam bentuk yang dikatakan dengan tabular summary atau dalam bentuk account form? Ya, kalau dalam bentuk account form disebut dengan T account gitu ya. Kalau dalam tabular summary mutasinya ya kan bertambah berkurang. Bertambah ya berkurang ada tanda kurang gitu ya. Bertambah ya maka ada tanda positif. Nah, jadi dapatlah saldo. Nah, ini deh. Nah, sementara kalau dalam bentuk T account ini debitnya ada kreditnya mengurangi ya. Ya, jadi kalau perkiraan kas ya, ada kredit berarti mengurangi ya, kalau ada debit menambah ya. Nah, maka di sini dapat saldo 15.000 tambah 1.200 tambah 1.500 tambah 600 8.050. Nah, ini ya saldonya. Kenapa? Ya, total saldo debit dengan total saldo kredit dapat lebih besar debit, maka saldo debit ya perkiraan kas. Nah, ini ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan silakan ya, boleh diskusi. Dan ini harus kita ingat ya, bagaimana debit dan kredit itu pada aset dan juga liabilitas. Nah, jadi pada aset apabila asetnya bertambah gitu ya, maka posisinya debit ya. Apabila asetnya berkurang maka letaknya di kredit. Nah, ini harus kita hafal ya. Jadi prosedur aset dan liabilitas ya. Jadi kalau di liabilitas itu aset liabilitas bertambah letaknya di kredit ya. Liabilitas berkurang letaknya di debit ya. Ekuitas bertambah letaknya di kredit ya. Ekuitas berkurang letaknya di debit. Nah, ini harus kita hafal ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ini ya, bagaimana tadi saldo normalnya aset itu di mana letaknya? Nah, saldo normal aset itu letaknya di debit selalu ya, di sisi kiri ya. Nah, dari sisi kiri. Liabilitas itu posisi saldo normalnya di mana? Ya, letak saldo normalnya di kredit itu. Kewajiban itu selalu saldo normalnya di kredit. Ya. Dan kemudian ada namanya share capital. Nah, inilah modal saham, ya kan? Modal saham biasa. Jadi modal saham saldo normalnya di mana? Ya, saldo normalnya selalu di kredit, ya. Ya kan apabila berkurang letaknya di debit. Nah, ini kita harus hafal. Nah, share capital ya. Jadi saldo normal itu selalu normal balance-nya di kredit. Nah, ini tanda merah ya. Nah, ini kita ketahui ya. Kemudian laba ditahan. Saldo normalnya di mana? Ya, saldo normal laba ditahan itu pengertiannya apa? Di pertemuan kita sebelumnya yang dikatakan dengan laba ditahan itu adalah revenue dikurangi dengan expense, ya kan? Ditambah dengan ekuitas awal. Itulah disebut dengan laba ditahan. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian dividen. Apa itu dividen? Nah, dividen ini di accounting equation minggu lalu kita sudah mengenali ya. Yang namanya dividen itu adalah laba diperlakukan dua, yaitu laba yang dibagikan disebut dengan dividen, laba yang tidak dibagikan disebut dengan laba ditahan. Ya. Nah, jadi laba ditahan itu untuk apa? Ya, untuk ekspansi perusahaan. Sedangkan dividen itu apa? Ya, dividen itu untuk pembagian kepada pemegang saham, bagian dari laba. Ya. Jadi setiap orang mau invest pasti motifnya selalu menginginkan dividen. Ya. Dividen itu makanya itu adalah suatu distribusi kemakmuran, ya. Distribusi kemakmuran kepada para pemegang saham di sini. Saldo normalnya di mana? Saldo normal dividen itu letaknya di debit ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dan kemudian juga revenue and expense ya. Kalau revenue itu bertambah saldo normalnya di mana? Kalau dia revenue itu bertambah letaknya di kredit ya, berkurang letaknya di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit ya. Nah, ini harus hafal ini. Nah, ini aturan bakunya ya, masih belum berubah sampai sekarang. Nah, ini.
Kemudian juga, nah ini ya, revenue itu selalu normalnya di kredit, expense itu selalu normalnya di debit. Nah, makanya di sini expense itu adalah beban, gitu ya. Beban itu beda dengan biaya. Ya. Jadi orang bilang biaya telepon atau beban telepon, biaya pulsa atau beban pulsa. Nah, jadi bicara hal itu, maka harus kita kelompokkan ya. Apakah mau sifatnya pulsa itu untuk di bagian mana? Ya. Jadi kalau pulsa itu adalah di bagian apa ya, di bagian pemasaran, maka dikelompokkan sebagai biaya. Ya kan? Tapi kalau di pulsa itu untuk bagian kantor, ya, maka kelompok pulsa itu sebagai expense. Nah, jadi pengelompokan mana yang cost, mana yang expense itu ya tergantung ya. Jadi kalau dia sifatnya pulsa itu adalah sebagai untuk secara langsung menghasilkan pendapatan disebut dengan cost ya. Apabila tidak langsung menghasilkan pendapatan disebut dengan expense. Nah, ini nah hubungannya nih ya, equity relationship-nya ini. Jadi kalau kita mau menyusun laporan keuangan, itu terlebih dahulu kita akan sajikan yang namanya laporan laba rugi ya, Bapak Ibu ya, income statement. Jadi revenue dikurangi dengan expense disebut dengan laba bersih ya, atau juga rugi bersih. Nah, lantas laba bersih atau juga rugi bersih dihubungkan, dibutuhkan informasinya ke penyajian laporan laba ditahan. Nah, jadi nanti laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, dapatlah laba ditahan akhir. Nah, ini ya. Nah, kemudian juga dari laporan laba ditahan ini akan berhubungan juga dengan neraca atau disebut orang dengan statement of financial position. Nah, jadi statement of financial position kelompok ekuitas ya. Jadi kelompok ekuitas nanti ada modal saham biasa, kemudian ada laba ditahan akhir. Nah, ini ya. Jadi hubungannya return earning statement itu larinya ke statement of financial position. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan inilah kesimpulannya. Jadi kita aset ya, cara menghafalnya begini ya. Jadi kalau bertambah debit, aset berkurang kredit. Nah itu ya. Saldo normal aset di mana? Di debit. Nah itu ya. Debitas kalau bertambah di mana? Di kredit. Kalau berkurang di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Ya, ekuitas terdiri dari ya kan modal saham ditambah laba ditahan ditambah revenue dikurangi expense dikurangi dividen, itulah namanya ekuitas ya. Kalau modal saham biasa bertambah letaknya di mana? Di kredit. Berkurang letaknya di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Laba ditahan ya kan, saldo kalau bertambah letaknya di mana? Di kredit. Kalau berkurang letaknya di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit ya. Revenue kalau bertambah di mana? Di kredit ya. Kalau berkurang di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Expense kalau bertambah letaknya di mana? Di debit. Kalau berkurang letaknya di mana? Kredit. Saldo normalnya di mana? Di debit ya. Dividen kalau bertambah letaknya di mana? Di debit. Ya, kalau berkurang di mana? Di kredit. Saldo normal dividen di mana? Di debit. Nah, ini yang harusnya kita hafal ya, Bapak Ibu ya, untuk menentukan aturannya debit dan kredit ya dari suatu perkiraan akuntansi itu. Ya, kemudian pertemuan atau tujuan yang kedua adalah jurnal ya. Nah, sekarang kita masuk penjurnalan. Jadi yang dikatakan dengan indicate how journal is used recording process. Nah, jadi yang dikatakan jurnal itu adalah bagian dari siklus akuntansi. Setelah kita menganalisa transaksi, maka selanjutnya kita menentukan penjurnalan ya. Jadi journalize the transaction. Nah, journalize the transaction seperti ini ya. Dari jurnal kemana? Posting ke buku besar ya. Nah, ini ya, post. Dari posting ke buku besar kemana? Trial balance, neraca saldo. Dari neraca saldo kemana? Ke jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian kemana? Neraca saldo setelah penyesuaian. Habisnya setelah itu kemana? Ke laporan keuangan, ya, penyajian laporan keuangan. Setelah itu kemana? Yang namanya closing entries, ya. Ya, kemudian juga kemana? Trial post closing trial balance. Nah ini, Bapak Ibu ya. Nah jadi yang dikatakan dengan recording proses itu harus melalui analisa dulu, gitu ya. Jadi kalau kita
mau menjurnal, gitu kan, maka yang kita lakukan adalah menganalisa dulu perkiraan itu. Perkiraan itu masuk ke perkiraan mana? Apakah masuk perkiraan aset? Apakah masuk perkiraan liabilitas? Apakah masuk perkiraan ekuitas? Apakah masuk perkiraan revenue? Apakah masuk perkiraan expense? Apakah masuk perkiraan ekuitas? Nah, yang mana? Nah, itu merupakan proses yang disebut dengan proses analisa. Nah, setelah menentukan proses analisa, maka kita lakukan penjurnalan, pencatatan. Dan setelah dianalisa dicatat, gitu ya. Jadi bicara pencatatan itulah yang namanya jurnal ya dalam akuntansi. Maka kita tentukan mana yang debit, mana yang kredit, gitu ya. Maka itulah disebut dengan proses penjurnalan. Dari proses penjurnalan berikutnya kemana? Pemindahan. Nah, pemindahan kemana? Ke buku besar ya, to ledger account. Oke ya. Jadi yang dikatakan jurnal, Bapak Ibu, pengertiannya itu adalah apa ya? Catatan inilah yang dikatakan dengan catatan perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu mencatat seluruh transaksinya di mana? Di jurnal. Nah, jadi seluruh catatan transaksinya ada di jurnal ini secara kronologi. Maksudnya secara kronologi artinya berdasarkan pada tanggal ya. Kalau udah berdasarkan pada tanggal berarti sudah berdasarkan nomor ya, nomor order ya, atau nomor faktur atau nomor invoice gitu ya. Nah, jadi jurnal itulah yang disebut dengan the book of original entry ya, catatan alamiah perusahaan. Nah, jadi catatan murni perusahaan itu bisa dilihat di jurnal. Makanya kalau di dalam audit ya, turun tim audit ya melihat dicatat atau enggak ya ceknya kemana? Ke jurnal. Nah, jadi itu ya. Jadi jurnal ini ya secara signifikan berkontribusi dalam bagian pencatatan perusahaan ya. Jadi situ diungkapkan ya satu titik di mana catatan transaksi itu sudah lengkap atau tidak itu ya. Yang kedua adalah kronologisnya. Yang ketiga itu adalah apakah sudah benar penempatannya, salah atau benar gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi ini contohnya journalizing ya Bapak Ibu ya. Diasumsikan tanggal 1 September Shopee ya menginvestasikan uang 15.000 secara cash gitu ya ke dalam saham dan Shopee membelikan uang itu 7.000-nya kepada peralatan komputer. Nah, jadi ini buka usaha ya kan, ada orang yang nanam pemegang sahamnya menginvestasikan sahamnya, lantas digunakan uang investasinya untuk membeli peralatan komputer, purchase komputer gitu ya, 7.000. Maka jurnalnya bagaimana? Nah, maka jurnalnya berarti kan uang yang diinvestasikan nggak habis, hanya 7.000 yang dibelanjakan untuk beli komputer gitu kan. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Ya, yang menjadi uang kas 15.000 gitu ya. Ya, kemudian juga invest ya, saham, modal saham di kredit 15.000. Lantas dibelikan ya kan komputer tadi, laptop misalnya kan, equipment di debit, kreditnya cash. Nah, 7.000. Nah, jadi jurnalnya inilah yang dikatakan dengan pencatatannya. Jadi pada tanggal 1 September 2020 dengan referensi 5 ya. Referensi 5 itu artinya apa? Ya, dengan nomor perkiraan dan dengan nomor referensi ya. Jadi di halaman jurnal 1 ya, jurnal nomor 1. Jadi kalau bicaranya dari sistem pun seperti ini ya. Kalau kita input, kalau perusahaan misalnya menggunakan aplikasi GL ya kan, aplikasi accurate gitu kan, ya tetap ini kolomnya gitu kan, ada kolom date, lalu ada kolom account title and explanation, ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit ya. Nah, ini. Jadi pengertiannya nomor 1 itu adalah date of transaction, nomor 2 itu debit account, yang ketiga credit account, yang keempat adalah penjelasan, dan yang kelima adalah reference kolom. Ya, kemudian juga perhitungannya ini. Nah, jadi ya kan bahwasanya kalau dia pencatatannya jurnalnya seperti ini adalah pembelian peralatannya 14.000 ya kan,
dengan uang kas 8.000, sisanya dengan hutang. Nah, ini maknanya. Jadi bagaimana kita mencatat atau juga dari suatu transaksi itu pencatatannya kredit, ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah post to ledger account, ya. Jadi setelah kita menjurnal, maka kita pindahin. Nggak selamanya perkiraan itu ada di jurnal saja, gitu kan. Maka ada periode yang disebut dengan periode pemindahan, yang namanya pemindahan ke buku besar, ya. Jadi yang namanya ledger di sini. Nah, jadi yang dikatakan ledger itu adalah, kalau dalam perspektif tradisional, ledger itu adalah buku besar, gitu ya. Jadi dia rangkuman, apakah rangkuman equipment, mutasi equipment, ya, mutasi tanah, ya kan, mutasi suppliers, mutasi cash. Nah, ini dari perkiraan individual. Nah, individual aset, gitu ya. Kalau dari perkiraan, jadi ledger itu perkiraannya aset di situ, individual di situ, ekuitas di situ, gitu ya. Jadi masing-masing dari perkiraan individualnya itulah yang disebut dengan the general ledger, ya, buku kas bank, ya, buku piutang, ya kan, kemudian buku peralatan, nah, buku beban, itu semuanya disebut dengan the general ledger. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Dan apa ya? Dan menunjukkan perkiraan ledger itu, ya, misalnya cash tadi, gitu kan. Cash itu kodenya berapa kalau di kode kelompok asetnya? Berarti dia kode 1, ya. Maka cash kode 11, ya kan? Karena dia current asset, ya, maka dia 111 cash itu, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini mutasinya terlihat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 9, ya. Jadi tanggal 1 itu ada penerimaan kas, tanggal 2 ada pengeluaran kas. Jadi tanggal 1 posisi saldo kas 25.000. Karena ada pengeluaran kas tanggal 2 senilai 8.000, maka posisi kas 17.000, gitu ya. Tanggal 3, ya, posisi kas jadi 21.200, gitu ya. Dan akhirnya saldo kasnya adalah 9.450. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Setelah itu diposting. Nah, inilah ada diposting kemana? Ke buku besar, ya. Jadi ya, yang di jurnal ini cash 101 111 15.000, ya. Nah, dipostinglah ke buku besar sebagai berikut. Nah, ini. Oke, ya. Jadi buku besar itu pemindahan saja, gitu ya. Jadi ini cash dipindahkanlah ke buku besarnya sebagai berikut. Jadi buku kas 15.000 pindah, ya, ini 101. Kemudian share capital buku besarnya ada, ya. Jadi masing-masing dari individual account dari yang ada pada jurnal itu ada semuanya buku besarnya, ya, general ledger-nya, Bapak Ibu. Nah, sehingga bagan perkiraannya ini harus dibentuk. Nah, jadi kalau kita pengembang sistem, gitu kan, atau juga akuntan di perusahaan, gitu kan, maka harus ini kita tentukan dulu, gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau transaksi mana yang sering terjadi pada perusahaan, atau transaksi mana yang lazim terjadi pada perusahaan. Maka dalam hal ini ada perkiraannya, ya. Jadi di sini aset kodenya 1, ya, liabilitas kodenya 2, ekuitas kodenya 3, revenue kodenya 4, expense kodenya 56789. Nah, ini ya, 56789. Nah, ini. Jadi kode kasnya itu 101 cash, ya. 112 account receivable, ya. Jadi ini harus apa? Kronologis, ya. Nggak bisa kas ini kodenya kepala 2. Kenapa kepala 2? Karena kepala 2 itu adalah liabilitas, ya. Atau header-nya 3. Ya, nggak bisa kas itu kodenya 3. Karena apa? Header-nya 3 itu adalah ekuitas. Nah, itu ya. Revenue nggak bisa kita letakkan kode 4 itu di aset, ya, nggak bisa, ya. Jadi harus header-nya 1, ya, kepalanya 1. Nah, ini. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Jadi semakin banyak transaksi perusahaan, maka perkiraannya juga banyak, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan volume transaksi perkiraan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, itu ya, Bapak Ibu.
Ya, kemudian juga dalam bagian perkiraan ini di sini ya, itu bisa kita kelompokkan apakah berdasarkan pada sistem nomor gitu kan atau berdasarkan nomor perkiraan. Nah, itu tergantung mana gitu yang dibutuhkan. Nah, itu. Nah, jadi ini ya yang namanya akuntansi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau tanggal 1 Oktober misalkan Yazid menginvestasikan uang senilai 10.000 kas gitu kan untuk perusahaan iklan. Nah, maka dampaknya gimana? Nah, pertama kita lakukan adalah analisa dulu transaksi dasarnya. Jadi analisa transaksi dasarnya adalah uang kas bertambah, saham bertambah, begitu kan? Basic analisisnya. Setelah itu baru kita notasikan dalam persamaan, ya, accounting equation-nya. Maka kasnya bertambah, maka ekuitasnya bertambah. Setelah itu kita tentukan mana debitnya, mana kreditnya. Nah, karena uang kasnya bertambah, ya maka debit kas, gitu kan. Kemudian di kreditnya apa? Karena ekuitas bertambah, letaknya di kredit, gitu ya. Nah, jadi di situ. Journal entry namanya. Lalu posting, ya ini buku kas, ini buku modal saham. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan Bapak Ibu. Cukup ya? Baik. Nah, begitu juga transaksi yang lainnya. Nah, jadi transaksi yang lainnya, Yazid Advertising membeli peralatan seharga 5.000, tapi bayarnya 3 bulan, berarti kan hutang, gitu kan? Dengan suku bunga 12%, dengan surat utangnya 5.000, gitu kan? Maka yang terjadi dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah Yazid Advertising dia punya equipment, di sisi lain dia punya utang, gitu kan? Nah, maka equipment-nya bertambah, utangnya bertambah. Ya kan, utangnya itu disebut dengan janji tertulis, berarti not payable. Nah, ini. Nah, mana debit, mana kredit? Ya karena dia aset equipment itu ada bertambah kan gitu kan. Maka equipment-nya di debit. Kemudian hutangnya bertambah. Ya, hutang bertambah, saldonya di mana? Di kredit. Nah, lalu posting pindahkan ke buku besar. Ya, buku besar piutang, ya, buku besar equipment, buku besar non payable. Nah, tanggal 2 gitu juga. Yazid dalam hal ini menerima 1.200 uang kas, nah, dari Knox gitu kan. Dan juga dalam hal ini adalah dia menerima 1.200 tapi iklannya belum dipasangnya. Ya, karena dia iklannya belum dipasangnya, maka dia dikatakan dengan pendapatan diterima di muka, kan gitu kan. Kenapa dia pendapatan diterima di muka? Ya karena pendapatannya belum direalisasinya, belum direalisasikannya kan, belum dipasangnya iklan itu. Maka sama dengan orang apa gitu kan, bioskop gitu kan. Ya orang beli tiket bioskop orang belum nonton. Nah, maka sepanjang orang belum nonton maka dikatakan dengan unearned ya, service. Nah, itu. Nah, jadi setelah itu dianalisa masuk perkiraan kas dan juga unearned service revenue ya. Ya, tentukan debit dan kredit. Ya, tentu lalu setelah itu posting ya ke mana? Ke buku besar. Nah, ini. Tanggal 3 juga Yazid Advertising membayar sewa ruangan senilai 9.000. Maka dampaknya apa? Membayar sewa gitu kan, maka uang kas berkurang. Di sisi lain beban ya kan? Maka beban mengurangi ekuitas. Jadi selama bayar-bayar itu ya maka ekuitas pemegang saham berkurang gitu kan? Maka terjadilah penghematan. Maka seorang pemegang saham itu atau owner, pemilik gitu kan, itu selalu menghindari pengeluaran ya. Kenapa? Karena dengan adanya pengeluaran itu akan mengurangi modalnya kan gitu, mengurangi ekuitasnya. Nah, mengurangi ekuitasnya mengurangi kasnya. Nah, itu. Maka jurnalnya adalah rent expense ya beban sewa dan kreditnya cash. Nah, ini. Tanggal 4 juga begitu ya. Bahwasanya dia bayar 600 ya untuk 1 tahun biaya asuransinya. Ya. Jadi asuransinya itu dicatat cash di debit, kreditnya cash, uang cashnya berkurang, kemudian asuransi dibayar di mukanya timbul 600. Artinya kalau kita membayar asuransi kan gitu kan pertanggungannya setahun ke depan. Berarti belum jadi expense ya, masih hak yang bayar. Sama kalau kita
beli kendaraan, gitu kan, lantas kita asuransikan, gitu kan, setahun ke depan. Nah, setahun ke depan itu masih menjadi aset, gitu. Tapi ketika sudah berjalan, ya maka dikatakan dengan insurance expense. Nah, tetapi kalau masih dibayar di muka, maka disebut dengan prepaid insurance. Nah, ini bedanya antara dibayar di muka dengan beban, ya. Nah, kalau dia seperti itu, maka dampaknya hanya ke aset saja, dan liabilitasnya nggak berdampak, ya. Ekuitasnya juga tidak berdampak, gitu kan. Nah, jadi hanya berdampak di aset saja. Berkuranglah di aset kas, gitu kan, tapi bertambah prepaid. Nah, ini. Tanggal 5 gitu juga, ya. Ya, dalam hal ini Yazid Advertising membeli ya 3 bulan material untuk iklan, ya, seharga 2.500. Nah, maka dalam hal ini supply-nya bertambah 2.500, kemudian liabilities-nya bertambah 2.500. Oke, kemudian juga maka kelompoknya supply bertambah debit, ya. Kemudian hutang bertambah kredit. Nah, ini. Maka pindahkan posting, ya, ke buku besar piutang dan buku besar hutang. Nah, ini. Tanggal 5 Yazid Advertising yang membayar gaji pegawai tanggal 15, ya. Di masing-masing pegawai menerima 500, ya kan? Untuk 5 hari kerja. Sisanya hutang, katanya. Maka kalau dia sisanya hutang, gitu kan, maka ya artinya di sini belum dibayar, gitu kan. Yazid Advertising hanya merekrut 4 orang karyawan dengan pada tanggal 15, gitu kan, dan mulai kerja tanggal 15, berarti kan belum dibayar, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya, boleh kita diskusi. Kalau tidak ada, lanjut. Ya, kemudian tanggal 5, ya. Jadi advertising membeli ya beban perlengkapan iklan, ya, senilai 2.500 secara hutang, ya. Artinya 3 bulan lagi bayarnya. Maka 3 bulan lagi bayarnya, supply-nya bertambah, hutangnya bertambah, begitu, ya. Nah, maka jurnalnya supply-nya di debit, hutangnya bertambah di kredit. Nah, kan posting ke buku besar. Nah, ini. Pak Ibu, ya. Nah, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, ini setelah itu pindahin. Nah, inilah jurnalnya semuanya. Nah, jurnalnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai manajer nanti harus mengetahui, ya, kronologisnya ini. Jadi 1 bulan ini. Jadi kalau maupun di sistem, nah ini juga bisa di print, ya. Tolonglah print jurnal bulan Februari. Tolonglah print jurnal bulan Januari. Ya, jadi print out-nya ini, ya. Setelah itu postingnya ke buku besar. Nah, ini mutasinya ke buku besar. Nah, ini artinya kalau secara manual ini buatnya manual. Tapi kalau dengan seperti pada saat ini, ya, dengan komputerisasi ini udah tinggal klik aja, ya, tinggal klik jadilah yang namanya buku besar. Nah, itu, ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Dan penyajiannya neraca saldo. Nah, jadi disajikanlah neraca saldo sebagai berikut. Nah, jadi yang bedanya antara neraca dengan neraca saldo, ya, kalau neraca saldo namanya trial balance. Isinya perkiraan real dan perkiraan nominal. Jadi perkiraan real dan nominal ini masuk semuanya. Jadi, cash, supplies, prepaid insurance, equipment, not payable, non-payable, ya, unearned service revenue, share capital, dividend, service revenue, salaries and wage expense, rent expense, ya, sebagai berikut. Nah, kelemahan dari neraca saldo ini itulah, ya. Jadi neraca saldo ini bukanlah laporan, jadi hanya alat bantu aja, ya, alat bantu kepada akuntan, gitu kan, untuk menyelesaikan proses pelaporan keuangannya, begitu, ya. Nah, ada keterbatasan, ada 5, ya. Pertama, itulah trial balance itu bukanlah jurnal, kemudian juga bisa menentukan salah atau benarnya jurnal, kemudian juga bisa ganda, juga kemudian juga bisa perkiraan yang salah di jurnal, itu juga terjadinya kesalahan jumlah. Nah, ini, ya, kelemahannya, Bapak Ibu. Nah, itu, ya. Nah,
Itulah yang dalam hal ini topik kita mengenai yang namanya journalizing ya. Jadi journalizing kesimpulannya adalah proses penjurnalan gitu ya. Jadi setelah dianalisa transaksi lantas diikuti dengan proses penjurnalan ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Baik, kalau tidak ada saya kira itu juga waktu juga terbatas kita dan kita lanjutkan di